Ya, saudara di studio untuk melengkapi amatan kami, komentar kami berkaitan di dalam breaking news ini untuk sidang perdana atau menjelang sidang perdana terhadap Ferdy Sambo di PN Jaksel. Hadir Mas Tri Agung Kristanto. Kami akrabnya memanggil kalau di Kompas inisialnya kalau menulis. Iya, ini untung Mas sebenarnya. Tra. Wapemret Harian Kompas. Mas Tra, kita masih bergabung dengan Pak Samuel, juga ayah Anda dari almarhum Joshua. Pak Samuel, bersama Mas Tra di sini kami tadi mendengarkan juga apa yang menjadi harapan Pak Samuel. Betul. Ada rencana ke Jakarta, terutama Pak Samuel ya, berkaitan dengan sudah mulai berjalannya sidang ini. Kalaupun tidak sekarang, perkiraan Pak Samuel tuh atau harapannya pengen hadir langsung di persidangan nanti? Kalau menurut pembicaraan kami di hari Sabtu tanggal 15 kemarin dengan penasihat hukum kita, kami akan ke sana sesudah akan butuhkan keterangan daripada saksi dari pihak korban. Begitu. Jadi nanti ketika sudah masuk dalam keterangan para saksi, baru pihak keluarga, kemungkinan besar Pak Samuel nanti ya yang akan berangkat. Kenapa ada pertimbangan seperti itu ketika sudah masuk di keterangan para saksi, Pak Sam? Kemauan kita memang dari awal harus ke sana, tapi arahan dari penasihat hukum sesudah dibutuhkan nanti keterangan dari saksi. Oh ya, baik Pak Samuel. Saya ke Mas Tra dulu di sini ya, Mas Tra. Harapan keluarga bahwa ini bisa berjalan lancar, sidang mulai hari ini dan nanti kita pasti akan maraton begitu istilahnya mengenai sidang ini dan semua terungkap sedemikian rupa. Ada dalam tanda petik keajaiban-keajaiban, keterangan-keterangan yang selama ini belum terungkap, justru akan terungkap sedemikian rupa kejujuran-kejujuran di dalamnya sidang, terutama dari para tersangka dan para saksi mungkin nanti. Ini harapan kita semua, benar nggak sih Mas sebenarnya mengenai kasus ini? Kita ingin, tentu saja masyarakat ingin mengetahui kasus ini seperti apa, karena begitu banyak versi yang muncul di masyarakat, Bayu. Tetapi yang mungkin juga harus disadarkan atau diingatkan kepada publik, juga kepada keluarga adalah ini proses awal, di mana ini pembacaan dakwaan hari ini, kemudian nanti biasanya kemudian penasihat hukum dari terdakwa ataupun terdakwa akan menyampaikan eksepsi, membedah, ini masih dalam konteks hukum acara yang awal gitu, boleh dikatakan begitu. Dan kemudian nanti majelis hakim akan membuat putusan sela, menyatakan apakah dakwaan pemeriksaan bisa dilanjutkan atau kemudian bahkan mungkin bisa juga tidak. Jadi ini karena itu kalau tadi Pak Samuel mengatakan bahwa bersama dengan keluarga dan penasihat hukumnya akan baru lihat perkembangan pada pemeriksaan saksi, itu masih nanti. Jadi artinya hari ini kita hanya akan mendengarkan dakwaan dan kemudian mungkin penasihat hukum terdakwa atau terdakwanya akan mengatakan apakah mau memberikan jawaban yang bentuknya eksepsi atau kemudian tidak. Kalau tidak, kemudian majelis hakim akan membuat putusan sela dan kemudian proses akan berlanjut atau tidak berlanjut bahkan. Jadi ini dari dakwaan saja sebenarnya kita akan mengetahui cerita yang sebenarnya dalam tanda petik sesuai dengan apa yang didapatkan oleh kepolisian pada waktu melakukan pemeriksaan dan kemudian diwujudkan dalam bentuk dakwaan oleh penuntut umum, oleh jaksa. Jadi itu semua yang akan kita lihat hari ini sebenarnya. Oke, betul. Pak Samuel berkaitan bahwa dakwaan ini akan menggambarkan cerita. Ini sebelum nanti Pak Samuel menjawab ya, saya ingin menggambarkan ini. Tampaknya saya duga ini kedatangan dari Ferdy Sambo dari Rutan Makobrimob, sudah tiba di PN Jakarta Selatan. Kalau melihat pengawalannya dari para Brimob dan lain-lain, kita sebentar akan saksikan. Berarti ini sudah cukup lengkap semua yang hadir, 4 terdakwa kecuali Richard Eliezer yang tadi dikatakan juga bahwa surat dakwaannya akan dibacakan secara terpisah atau kemungkinan besok. Jadwalnya besok memang. Nah ini kita lihat, kita tunggu atau kita saksikan dulu
datangan dari Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Dan hari Rabu masih ada juga pembacaan dakwaan untuk kasus yang lain, Ya. yang kasus penghalang-halangan dalam konteks penyidikan. Ya. Jadi Kita mendapatkan informasi tadi dari pakar hukum pidana Jamin Ginting bahwa majelis hakimnya itu berbeda nanti itu ya, Mas betul, Ra, ya? betul. Di hari Rabu. Iya. Jadi hari ini nanti akan pembacaan dakwaan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Nah, dan kemudian kita kan pernah nih, Mas Tra, mengikuti jalan-jalannya sidang yang kemudian boleh dipublikasi begitu dalam rangka ini pengusutannya agar tuntas. Menurut Mas Tra, dengan pengalaman harian Kompas begitu, apa yang membedakan sorotan publik yang juga begitu besar terhadap kasus ini dan akan mengikuti jalannya sidang seperti ini untuk kasus kali ini? Sebenarnya publik ingin tahu karena boleh dikatakan sebuah kejadian yang luar biasa. Ya. Seorang atasan kemudian melakukan pembunuhan, diduga melakukan pembunuhan kepada anak buahnya, kemudian di dalam konteks ada urusan keluarga di dalamnya, dan ini kepolisian gitu, yang seharusnya memberikan perlindungan pada masyarakat, memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, tetapi kemudian ada kejadian seperti ini dan itu di rumah, dan kemudian karena ada drama di dalamnya yang perubahan-perubahan. Orang sampai bilang ini harusnya terjadi dalam sebuah film atau apa, tapi ini ternyata ada di kenyataan. Dalam dunia nyata. Kan? Dan kemudian itu tadinya bumbu-bumbu dalam sebuah drama atau film kan sebetulnya. Dan makin menarik lagi kemudian karena ada dua peristiwa berikutnya yang kemudian menyangkut juga institusi Polri, yang kemudian publik begitu berharap sebenarnya ada apa di Polri, dan kemudian penataan-penataan berikutnya tentu saja, Bayu. Dalam kasus khusus untuk terkait dengan kasus pembunuhan berencana ini terhadap Yosua, tentu masyarakat ingin tahu tadi rangkaian peristiwanya seperti apa. Apalagi kemudian kalau kita dengarkan ada berbagai skenario yang muncul. Kemudian bahkan setelah ada pergantian, bukan pergantian juga, ada muncul penasihat hukum yang baru dari keluarga Verdi Sambo, juga kemudian muncul juga hal yang lain lagi gitu, skenario yang lain lagi. Bukan untuk menembak tapi untuk memberikan pelajaran dan sebagainya. Jadi ini apa gitu. Jadi publik semakin ingin tahu, dan rasanya hari ini mata publik Indonesia bahkan juga internasional akan tertuju di Indonesia karena untuk persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena disitulah kemudian orang ingin tahu ceritanya seperti apa yang disampaikan oleh kepolisian dan badan kejaksaan, yang barangkali akan kita temukan berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Mungkin juga sama, tetapi dari pencermatan pada cerita dakwaan itu akan menemukan sesuatu hal yang baru. Kalau kita sebagai wartawan kan selalu mencoba mencari sesuatu yang baru untuk mendapatkan sisi lain dari sebuah peristiwa. Terbayang, Mas Tra. Nah, Pak Samuel, kalau boleh, saya kan membayangkan begitu ya, Pak Samuel, keluarga sudah tahu bagaimana sebetulnya almarhum wafat. Dari perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus ini yang berjalan cukup lama. Siapa yang melakukannya juga sudah mulai terungkap. Tinggal kemudian ini pembuktian dan prosesnya di peradilan. Masih adakah Pak Samuel sebagai ayah dari almarhum Joshua, saya minta maaf sebelumnya, yang masih ingin diketahui sebetulnya dari Pak Samuel dan berharap dari jalannya persidangan kali ini bisa terungkap jawaban-jawaban tersebut, Pak Samuel? Yang sangat berharap adalah motif daripada pembunuhan ini. Soalnya dari awal sudah begitu ganti-ganti skenario mereka, kayak yang Bapak tadi, begitu berganti pengacara, berganti judul sinetronnya, akhir-akhir ini berganti lagi. Jadi kami selaku ayah dari almarhum, ya sedikit tanya-tanya dalam hati, kok bisa jadi begitu secara proses hukum di negara ini. Gitu.
Iya, terbayang. Ya, itulah yang sebetulnya lebih dan kurang rasa penasaran kami sebagai anggota masyarakat dan juga keluarga almarhum Joshua, ada kemiripannya ya Pak Samuel. Dan saya dengan semua cerita, Pak Samuel pernah mengatakan ini, Ibu Rosti juga mengatakan ini, bahwa selama ini almarhum selalu menceritakan semua yang baik-baik berkaitan dengan atasannya, Pak Ferdy Sambo dan keluarga begitu. Fakta-fakta terus terungkap, fakta-fakta ada berganti sedemikian rupa. Dan juga paling akhir dari Ferdy Sambo adalah permintaan maaf kepada keluarga almarhum Joshua, terutama ayah dan ibunya. Sempat didengar Pak Samuel pernyataan ini ketika waktu itu Pak Ferdy Sambo diserahkan dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung, ya, dan kemudian pada waktu itu Pak Samuel dan keluarga apa yang dirasakan pada waktu itu mengenai permintaan maaf dari Ferdy Sambo, Pak Samuel? Kami terus mengikuti perkembangan permasalahan ini, termasuk waktu penyerahan Ferdy Sambo ke Kejaksaan. Kami memang mendengar itu permintaan maaf. Tapi dalam hal ini, kami ataupun kita di negara ini adalah berketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa di segala agama yang ada di negara kita selalu diajarkan saling maafkan. Tetapi kita kan tinggal di negara hukum. Saya selaku ayah almarhum Joshua tidak mau mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kita ikuti dulu ini proses hukum. Sesudah ada nanti keputusan daripada hakim ataupun ingkrah dari hakim, disitulah kita baru boleh berbicara soal memaafkan. Nah, baik, Pak Samuel, terima kasih waktunya pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan dengan maksud bagaimana ya Pak Samuel, mudah-mudahan juga keluarga bisa menyaksikannya dengan lancar. Jadi listrik oke, segala sesuatunya oke, karena bagi saya semua cerita atau dakwaan nanti yang dibacakan ini juga penting untuk diketahui oleh Pak Samuel dan Ibu dan seluruh keluarga almarhum Joshua. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar diikuti dan terungkap hal-hal yang menjadi harapan dari keluarga dan juga sebenarnya harapan masyarakat. Pak Samuel, sehat-sehat terus. Terima kasih, salam kami untuk Ibu Rosti dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Samuel dari Muaro Jambi di Jambi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Tra, kita akan sambung lagi ya obrolan kita. Kita jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda. Tetap bersama Breaking News Kompas TV, saudara.